Yesus cintaku, kau cinta kau cinta dia. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya pada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom 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 pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya pada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom 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 pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Hai, shalom semua adik-adik. Sekolah minggu kita ketemu lagi dengan saya Kak Tommy. Halo, apa kabar? Baik, adik-adik, seperti biasa kita akan berbagi kisah cerita sekolah minggu dengan berbagai macam cerita yang menarik. Namun kali ini sedikit berbeda karena Kak Tommy akan cerita dari sudut pandang yang lain. Oke, sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh menikmati berkat-Mu, berkat sekolah minggu yang kali ini tetap dilaksanakan secara online. Tapi kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami, memberkati kami, menyertai kami, sehingga kami semua boleh menikmati berkat-Mu melalui firman Tuhan. Dan biarlah adik-adik semua, kami semua boleh menikmati berkat melalui firman Tuhan tersebut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tommy akan cerita firman Tuhan mengenai kisah Daniel di gua atau di kandang singa. Tapi kali ini hal berbeda yang akan kami ceritakan adalah bagaimana seseorang yang namanya Daniel sama seperti kita manusia dalam menghadapi bahaya, yaitu berhadapan dengan seekor singa. Adik-adik tahu singa seperti apa? Bagaimana bentuknya dan bagaimana buasnya seekor singa? Kita lihat seekor singa yang benar-benar menakutkan. Kita lihat. Oke. Singa adalah seekor binatang yang sangat-sangat buas. Ketika dia menggigit seseorang mau menjadi korban, itu yang hancur semua badan sampai ke tulang-tulangnya remuk semua. Jangankan digigit, orang kadang kalau lihat ke kebun binatang, kalau adik-adik ke kebun binatang melihat binatang seperti singa, macan, atau binatang-binatang buas, itu selalu ditempatkan di dalam kandang. Kenapa?
ketika dia lepas dari kandang, dia menerkam seseorang, unjung umpamanya, waduh, bisa dibayangkan seperti apa. Makanya binatang-binatang buas seperti itu dimasukkan ke dalam kandang, hanya bisa dilihat dari luar. Nah, di dalam cerita firman Tuhan, uniknya adalah Daniel justru malah dimasukkan ke dalam kandang bersama dengan singa. Kenapa? Daniel difitnah oleh orang-orang yang berada di dalam kerajaan saat itu dipimpin oleh Raja Darius namanya. Daniel justru orang yang dikatakan baik sekali. Di antara semua bawahannya raja, Daniel adalah paling baik, dapat Roh Kudus dalam dirinya sehingga dia dikatakan lebih pintar dari yang lain. Nah, teman-temannya iri. Dia ingin supaya Daniel disingkirkan dengan cara seperti apa. Namun tidak ketemu. Daniel ternyata tidak memiliki kesalahan. Justru Daniel sering memuji rajanya. Oh, raja engkau baik, panjang umurlah raja. Teman-temannya tidak puas dan iri. Dia ingin menyingkirkan Daniel. Caranya gimana? Dia memfitnah Daniel yang rajin berdoa. Ketika itu Daniel setiap ada masalah, dia berdoa kepada Tuhan. Sehari 3 kali. Nah, orang-orang di kerajaan situ melihat Daniel suka berdoa kepada Tuhan. Dia mengadu kepada raja. Raja, bukankah semua orang harus hormat kepada raja, menyembah raja? Tapi kami melihat Daniel berdoa kepada Allahnya. Gimana tuh? Buatlah undang-undang, aturan bahwa barang siapa yang berdoa kepada Tuhannya harus dilemparkan ke dalam gua singa. Dan ternyata mereka berhasil membujuk raja bahwa Daniel sering berdoa kepada Tuhannya. Dan Daniel ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa. Mereka berpikir dengan dimasukkannya ke dalam gua singa, besoknya atau mungkin 1 jam kemudian Daniel mati, digigit, diterkam oleh singa. Coba bayangkan adik-adik, ketika seseorang masuk dalam kandang binatang buas, wow, apa yang dirasakan? Adik-adik umpamanya pergi ke Ragunan, ke kebun binatang, tangannya saja umpamanya masuk ke kandang singa atau ke kandang harimau, berani nggak? Pasti nggak berani. Takut apa? Digigit. Tapi ini Daniel dimasukkan dengan orang-orangnya semua ke dalam gua. Tapi ternyata Daniel tidak mengalami apa-apa. Jangankan digigit, mungkin ditoel atau dijilat atau dicium pun enggak sama sekali. Kenapa? Bukan Danielnya hebat, bukan Danielnya kuat, tapi dikatakan bahwa Daniel takut akan Allah. Tuhan menyertai Daniel sehingga ketika menghadapi bahaya, menghadapi sesuatu yang menakutkan, Daniel tenang-tenang saja. Bukan Danielnya hebat, tapi karena Tuhan yang menolong Daniel. Daniel menjadi seakan-akan berani menghadapi. Adik-adik, cerita Daniel menggambarkan jika adik-adik mengalami ketakutan, mungkin di sekolah, aduh, aku kok di sekolah kok nggak bisa belajar ya, takut nanti nggak naik kelas. Itu adalah salah satu ketakutan. Tapi ketika adik-adik bersama dengan Tuhan, tidak ada lagi rasa ketakutan. Ketakutan tunduk, bahkan ketakutan dikalahkan karena adik-adik bersama dengan Tuhan. Daniel sama seperti adik-adik semua, sama seperti kami juga, sama-sama manusia, takut sekali menghadapi bahaya. Ketika adik-adik atau sama seperti Daniel bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan sehingga menghadapi kemenangan. Oke? Jangan takut sama singa. Jadi singa ompong.
kalau kita bersama dengan God is real. Your God has singa saved you. tidak jadi menerkam, Yes. bahkan melukai Daniel, tidak sama sekali. Akhirnya, Cyrus, king of the ketika world, raja tahu my bahwa judgment is Daniel this. memiliki Your Tuhan people yang shall hebat, return to Jerusalem. yang bisa melindungi Daniel dari terkaman singa, raja itu kagum. Ternyata memang betul, Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang luar biasa. Akhirnya raja itu melepaskan Daniel dan berbalik. Orang-orang yang tadinya memfitnah, mengadu domba Daniel, dimasukkan ke dalam gua singa. Dan orang-orang itu jangankan masuk ke dalam gua singa, baru masuk ke pintunya sudah diterkam habis sama singa, mati semua, remuk tulang-tulangnya. Kenapa? Orang yang jahat akan mendapatkan ganjarannya. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan kuat menghadapi bahaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, berbagi kisah, kekuatan, penghiburan dari Tuhan. Kita mau berdoa supaya Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang mengajarkan kepada kami agar kami selalu taat, selalu bergantung kepada Tuhan. Dan ketika Engkau melalui Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami tidak takut menghadapi bahaya. Bahkan kami sanggup mengatasi bahaya itu sehingga kami tidak takut lagi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus sudah ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh pelihara dalam setiap kehidupan kami, menghadapi apapun, di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dimanapun berada. Kami tidak takut lagi, karena kami mempunyai Allah yang hebat seperti Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.